selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau bertanya, bagaimana hukum orang-orang yang baca doa Quran setelah menghatamkan Al-Quran? Apakah memang itu diperintahkan Nabi? Dan juga bagaimana hukumnya orang-orang yang ketika ada orang meninggal dunia berkumpul lalu membaca Al-Quran? Apakah benar itu bid'ah, Buya? Karena punya gudang bid'ah. Jadi pertama apa tadi? Membaca khatam Quran, Membaca doa Quran. Nabi tidak pernah mengajarkan secara khusus tentang doa setelah khatam Al-Quran. Akan tapi lagi-lagi membaca doa setelah khatam Al-Quran adalah sangat terpuji, karena kita telah melakukan kebaikan yang luar biasa, yaitu membaca kalamullah. Bukankah Nabi menganjurkan secara khusus kalau punya hajat, pengen berdoa, lakukan amal baik. Dengan amal baik itulah akan dikabul doa kita. Kita sudah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, lalu kita berdoa. Adapun doanya mah bebas. Memang Nabi tidak mengajarkan secara khusus, akan tapi para sahabat Nabi melakukan, termasuk Sayyidina Anas bin Malik. Kalau mendengar orang selesai baca Al-Quran, suruh ngasih tahu, akan dibawa anak-anaknya untuk berdoa di tempat tersebut. Karena apa? Ini orang telah menyelesaikan baca Al-Quran, ada keberkahan. Bukankah rahmat turun di situ? Bukankah ketenangan ada di situ? Bukankah malaikat ada di situ? Maka bukan bid'ah itu kalau kumpul ada orang, ada yang baca Al-Quran dengan doa. Doanya bebas, doa apa saja. Allahumma arhamna bil Quran. Ada doa yang panjang, boleh doa macam-macam. Bukan. Di satu lagi tadi apa? Hukumnya orang-orang yang ketika ada orang meninggal dunia berkumpul lalu membaca Berkumpul, Al-Quran. ada orang meninggal kumpul baca Al-Quran. Tadi sudah ada, berkumpul membaca Al-Quran baik di mana saja, baik ada orang hidup atau orang mati, asalkan tempat tersebut ada tempat mulia. Coba, tempat orang meninggal dunia itu mulia atau terhina? Bukan semua tempat yang terhina. Ada orang meninggal dunia, orang lagi kumpul takziah 1000 orang, 200 orang. Terus ya daripada begitu nanti ngomong, kadang mohon maaf, mungkin yang meninggal dunia kadang ada akhlaknya kurang baik. Daripada tanya mati kenapa gini, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, enggak sempat ngomong dia, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Diulang-ulang. Ada orang meninggal dunia, ya enggak jadi bid'ah gara-gara orang meninggal dunia, malah ini adalah kemuliaan. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu, selalu alasannya begitu. Bukankah Nabi mengajarkan kita baca Al-Quran di mana saja dan kapan saja? Bukankah kalau Al-Quran dibaca rahmat turun, biar turun rahmat di situ. As-sakinah, ketenangan. Yang punya rumah dengar ikut tenang, yang kena musibah ikut tenang hatinya. Enggak bid'ah baca Al-Quran di depan orang mati, ada orang meninggal dunia kumpul baca Al-Quran, bukan bid'ah. Enggak ada bid'ah. Dari mana itu bid'ah? Kumpul baca Al-Quran sebuah kemuliaan. Baik karena ada orang meninggal, baik di tempat itu ada orang meninggal atau ada orang baru lahir, Al-Quran baik. Nanti baru lahir pun juga nggak ada Nabi. Ada orang baru lahir kumpul baca Al-Quran, nggak ada itu semuanya. Masya, repot nanti membaca Al-Quran. Jadi kita ulama dulu itu pandai membawa orang itu membuat momen-momen tertentu, sehingga kalau diajak begini susah. Tapi dalam keadaan tertentu, mau lagi kumpul yuk doa, lagi kumpul baca Quran. Kebiasaan khususnya di masyarakat Jawa, masyarakat kita ini memang masyarakat yang sangat dekat. Masyarakat Indonesia ini kan kalau ada orang meninggal ini ya bela sungkawa pada datangan gitu, rame sekali. Lalu Rama ini cerdas ini daripada mereka kumpul nggak karu-karuan macam-macam ini. Ayo baca zikir, baca doa, baca ini, hal yang baik. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, itu kebiasaan yang baik.
Tidak pernah ada larangan dari Nabi kalau ada orang meninggal jangan baca Al-Quran, tidak ada. Selagi tidak ada larangan maka membaca Al-Quran masih dalam perintah umum, baca di mana saja dan kapan saja. Selagi ada larangan baru, bukankah ada perintah baca Al-Quran, berzikir, qiyamau qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk di mana saja, zikir, baca Al-Quran, itu kan perintah. Dan perintah itu tetap berjalan selagi tidak ada larangan. Dan tidak ada larangan orang mati jangan baca Al-Quran, tidak ada. Dari mana kok tiba-tiba berubah jadi bid'ah? Bid'ah itu larangan ya Ustadz. Ustadz, ini problem kita kadang-kadang, kita pusing. Sudah jangan ada bid'ah lagi. Tidak ada bid'ah itu. Orang baca Al-Quran kumpul bid'ah. Ada orang lahir, orang meninggal dunia, ada orang nikah, ada orang kecelakaan, ada orang dapat duit, boleh itu baca Al-Quran. Kalau kita pengen menjauhi koyang pinggul, Al-Quran nggak boleh, balik lagi nanti koyang pinggul, nanti orang nikah nanti. Semoga Allah mengampuni semuanya lah, agar indah ini. Jauhilah kalimat-kalimat kotor itu ya wahai saudara-saudaraku, jauhi, jangan gampang-gampang mengatakan seperti itu. Kita perlu ukhuwah katanya. Kita ingin berpelukan, jangan nusuk dong. Mengatakan bid'ah kan nusuk. Bukan bid'ah, Anda katakan bid'ah. Kita punya pengajian khusus tentang definisi bid'ah awal sampai akhir. Anda bilang, Anda bisa dilihat sana. Apa itu bid'ah? Bagaimana sesuatu bisa dikatakan bid'ah? Wallahu a'lam.